Teman-teman, coba kita renungkan sejenak. Dalam beberapa minggu terakhir, saudara-saudara kita di sebagian besar wilayah Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sedang berjuang menghadapi sesuatu yang luar biasa. Bukan sekadar hujan biasa, tapi curah hujan ekstrim yang memicu banjir bandang dan tanah longsor dahsyat. Ini bukan lagi sekadar berita di televisi. Ini adalah realita pahit yang melumpuhkan kehidupan. Rumah-rumah hanyut, jembatan putus, jalanan berubah jadi sungai berlumpur. Dan yang paling menyedihkan, banyak nyawa yang hilang dan ribuan orang terpaksa mengungsi. Pemerintah daerah bahkan harus menetapkan status darurat bencana. Tapi, video ini bukan cuma mau melaporkan berapa banyak rumah yang rusak atau berapa kerugian materinya. Ini adalah sebuah panggilan, sebuah ajakan untuk kita semua merenung lebih dalam apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mengapa bencana ini terasa semakin sering dan semakin parah? Ini adalah peringatan keras dari alam. Alam sedang bicara dengan kita, dan kita harus mendengarkan baik-baik. Para ahli dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sudah memperingatkan bahwa curah hujan ekstrem ini adalah salah satu dampak nyata dari perubahan iklim global. Suhu bumi yang memanas membuat siklus air menjadi lebih tidak stabil. Penguapan air laut meningkat, awan-awan hujan menjadi lebih tebal dan lebih berat, dan ketika tumpah, volumenya jauh melebihi kapasitas normal yang bisa ditampung oleh lingkungan kita. Ini bukan lagi teori, ini adalah fakta yang sedang kita hadapi di depan mata. Namun, menyalahkan perubahan iklim saja tidak cukup dan tidak adil. Kita juga harus jujur melihat ke dalam diri kita sendiri. Ada faktor lain yang memperburuk situasi ini, yaitu kesalahan fatal dalam tata kelola ruang dan lingkungan kita. Coba kita lihat, berapa banyak daerah resapan air yang kini sudah berubah menjadi perumahan, pusat perbelanjaan, atau perkebunan. Hutan-hutan di hulu sungai yang seharusnya berfungsi sebagai spons raksasa penyerap air hujan, kini banyak yang gundul akibat pembalakan liar atau alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Ketika hutan hilang, tidak ada lagi akar-akar pohon yang kuat untuk menahan tanah. Saat hujan deras datang, air tidak meresap ke dalam tanah, melainkan langsung mengalir deras di permukaan, membawa serta lumpur, bebatuan, dan material apapun yang dilaluinya. Inilah yang menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor yang begitu merusak. Sungai-sungai yang semakin dangkal akibat sedimentasi dan penyempitan, karena pembangunan di sempadan sungai juga tidak lagi mampu menampung debit air yang begitu besar. Jadi, ini adalah kombinasi mematikan fenomena alam ekstrim yang diperparah oleh kelalaian manusia. Bencana di Sumatera adalah sebuah studi kasus yang sangat jelas. Alam punya hukumnya sendiri, punya batas kemampuannya sendiri. Ketika kita terus-menerus mengabaikan hukum itu, ketika kita terus memaksakan kehendak kita tanpa memikirkan dampaknya, maka alam akan bereaksi. Dan reaksinya bisa sangat menghancurkan. Pesan terpenting dari semua ini adalah kita semua rentan, tidak peduli di mana kita tinggal. Apakah di kota besar, atau di pedesaan, di pesisir, atau di pegunungan. Ketika ekosistem terganggu secara masif, dampaknya akan terasa secara luas. Bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor tidak mengenal batas administrasi. Hari ini terjadi di Sumatera, besok bisa terjadi di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, atau dimanapun di Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa langkah nyata yang bisa kita ambil? Pertama, kita harus membangun kesadaran kolektif. Kita tidak bisa lagi menutup mata dan menganggap ini bukan urusan kita. Bencana ini adalah masalah kita bersama. Kita harus mulai membicarakan ini di lingkungan kita, di keluarga, di sekolah, di tempat kerja. Edukasi tentang perubahan iklim dan pentingnya menjaga lingkungan harus menjadi prioritas. Kedua, kita perlu menuntut dan mendukung kebijakan tata ruang yang berpihak pada lingkungan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus lebih tegas dalam menegakkan aturan terkait alih fungsi lahan. Hentikan izin pembangunan yang merusak kawasan lindung dan daerah resapan air. Lakukan reforestasi atau penanaman kembali pohon secara masif, terutama di daerah hulu sungai yang kritis. Program normalisasi sungai dan perbaikan drainase juga harus terus digalakkan. Bukan hanya sebagai proyek sesaat, tapi sebagai program berkelanjutan. Ketiga, di tingkat individu dan komunitas, kita juga bisa berkontribusi. Mulailah dari hal-hal kecil. Jangan buang sampah sembarangan, terutama ke sungai atau selokan, karena itu akan menyumbat aliran air. Buatlah lubang biopori atau sumur resapan di sekitar rumah kita untuk membantu air hujan meresap ke dalam tanah. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan
atau program penanaman pohon. Hal-hal kecil ini, jika dilakukan bersama-sama oleh jutaan orang, dampaknya akan sangat besar. Selain itu, kesiapsiagaan bencana juga menjadi kunci. Kita hidup di wilayah yang rawan bencana, itu adalah fakta yang tidak bisa kita ubah. Oleh karena itu, kita harus selalu siap. Kenali risiko bencana di lingkungan tempat tinggalmu. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan instan, air minum, dan perlengkapan darurat lainnya. Lakukan simulasi evakuasi bersama keluarga, agar kita tahu apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi jika terjadi bencana. Bencana di Sumatera ini adalah sebuah cermin besar bagi kita semua. Cermin yang menunjukkan betapa rapuhnya kita ketika Allah menunjukkan kekuatannya. Ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan, tapi ini adalah saatnya untuk bergandengan tangan, melakukan introspeksi, dan mulai bertindak. Mari kita belajar untuk hidup selaras dengan alam, bukan melawannya. Mari kita wariskan lingkungan yang lebih baik dan lebih aman untuk anak cucu kita. Jangan sampai peringatan keras dari Sumatera ini hanya berlalu begitu saja tanpa meninggalkan pelajaran berharga. Pesan ini harus kita sebarkan seluas-luasnya. Semakin banyak orang yang sadar, semakin besar pula kekuatan kita untuk melakukan perubahan. Sekarang, saya ingin mendengar dari kalian. Coba tuliskan di kolom komentar. Bagaimana kondisi lingkungan di daerahmu saat ini? Apakah ada masalah serupa seperti penyempitan sungai atau alih fungsi lahan? Mari kita berdiskusi dan berbagi informasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus menyebarkan kesadaran dan informasi penting seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada dan jaga lingkungan kita.